Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu dengan saudara-saudari seiman dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Kami merindukan Anda sekalian diberkati lewat pelayanan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama sekali bergabung dengan channel ini, silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat menerima informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga Masa Depan Cerah Medan. Kami akan sangat senang sekali terhubung dengan saudara-saudari sekalian. Silakan menghubungi kami di sosial media yang tertera di layar Anda. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa, silakan mencantumkan pokok-pokok doa yang saudara rindu untuk dapat didukung bersama-sama di dalam doa. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pada pukul 5 kita akan berdoa bersama di dalam acara doa Morning Dew yang akan melengkapi doa-doa pribadi saudara. Pastikan Anda tidak melewatkan doa pagi bersama ini. Mari berbagi kasih bersama saudara-saudari kita yang terdampak pandemik COVID-19. Saudara dapat menyalurkan bantuan dana ke nomor rekening yang tertera di layar, atau apabila saudara ingin menyalurkan bantuan berupa barang-barang kebutuhan pokok, dapat mengantarnya langsung ke sekretariat gereja juga di alamat yang tertera di layar. Saudara, persembahan adalah bagian yang penting di dalam ibadah. Dan bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, di layar telah tertera nomor rekening di mana saudara bisa memberikan persembahan yang berupa persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan misi, dan persembahan pembangunan. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 38 ayatnya yang ke-9. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ingatlah selalu untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, agar kehidupan senantiasa terpancar. Sandarkanlah segala keinginan hatimu kepada Tuhan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita berdoa. Bapa, ada banyak tawaran dari dunia yang sungguh memikat hati setiap kami, dan tidak sedikit dari itu yang membuat kami menjauh daripadamu. Engkau sanggup menilik sampai ke kedalaman hati kami. Engkau mengetahui keinginan kami, dan keluh kami tidak tersembunyi bagimu. Buatlah hati kami terpaut padamu, dan ajari kami merdeka dari ketamakan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran ini dalam ibadah hari ini, dan bertahtalah di atas pujian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Kita percaya bahwa kuasa daripada Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita puji dan sembah Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Yesus. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, yes Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada dan bisa menyaksikan khotbah atau ibadah online daripada MDC Medan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk kepada khotbah, maka saya akan menceritakan sebuah cerita di mana waktu mungkin semasa kita kanak-kanak atau saya semasa kanak-kanak pasti mengenal cerita ini yang kita sebut dengan Donald Duck atau Donald Bebek. Yang dimana Donald Bebek ini mempunyai seorang paman namanya Paman Gober. Paman Gober ini terkenal kikir sehingga dengan keponakannya pun untuk memberikan satu keping uang saja dia akan berpikir 100 kali. Paman Gober ini bukan orang miskin, orang yang sangat kaya. Dia punya penyimpanan uang dan dia bisa tidur di atas uang dia. Artinya kekikirannya, ketamakannya ya yang menyebabkan hubungan antara ponakan dengan pamannya itu tidak baik. Kenapa? Karena seorang paman akan tega dengan ponakannya walaupun ponakannya sedang dalam kesusahan atau tidak punya uang. Dan ini sebuah cerita yang akan menjadi prolog daripada khotbah hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih merasakan kasih-Mu. Kami merasakan penyertaan-Mu. Kami merasakan pimpinan-Mu Tuhan. Kami merasakan bagaimana Allah terus bertanggung jawab atas kehidupan kami. Menyertai setiap kami melewati masa-masa sulit. Melewati masa-masa tidak enak. Melewati hal-hal yang tidak membuat kami nyaman, tapi kami bersyukur. Kami boleh sehat, kami boleh berdiri hari ini, kami boleh merasakan kasih Tuhan, menikmati ciptaan Tuhan hingga saat atau pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh membuka pintu hati kami lebar-lebar untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Sepanjang bulan Agustus ini dan di mana Indonesia juga merayakan kemerdekaannya. Maka sepanjang bulan Agustus ini kita akan punya tema namanya independen atau merdeka. Dan tema untuk minggu ketiga ini adalah independent from greedy. Artinya merdeka dari ketamakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hari-hari ini masih banyak kita yang tidak merdeka daripada ketamakan. Kita masih hidup dalam ketamakan dan kita tidak sadar bahwa kita belum merdeka. Mari kita lihat apakah arti ketamakan. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Kita lihat keinginan untuk selalu memperoleh. Baik dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Baik dengan cara yang sopan atau merampas harta orang lain, inilah ketamakan. Dan kadang-kadang tidak peduli apakah orang itu akan merasakan tidak enak, merasakan susah, atau mungkin merasakan sesuatu yang tidak baik. Yang penting harta itu bisa dikumpulkan, harta itu bisa didapatkan. Itulah arti ketamakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita akan coba melihat kenapa, apa penyebab dari sebuah ketamakan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketamakan itu sebenarnya kita punya bakat. Setiap orang punya bakat untuk tamak. Setiap kita pasti punya bakat untuk tamak. Ya, nah kita melihat penyebabnya, kalau kita melihat penyebabnya mungkin kita bisa merdeka nantinya dari ketamakan. Yang pertama adalah dipikat oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketamakan itu keinginan daging. Artinya kedagingan kita yang ingin dipuaskan. Keinginan-keinginan daging kita yang dipuaskan dan dihasilkan dari
apa yang kita lihat atau keinginan mata. Contoh, kita melihat orang kaya, wah enak banget orang kaya ya, hidupnya senang, tukar mobil, kemudian pergi kemana-mana, uangnya banyak. Ini keinginan mata. Dan akhirnya ketika keinginan mata itu kita puaskan, mulai timbul yang namanya keangkuhan. Sombong, angkuh mulai muncul. Ya karena ketamakan saudaranya itu adalah keangkuhan. Jadi orang tamak itu munculnya karena angkuh. Kenapa? Karena dari sombong inilah dia akan terus mengambil, mengumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga dia bilang, aku bisa, aku kaya, aku hebat, aku punya kekuasaan. Karena ketamakan arahnya ke arah yang saya ceritakan tadi. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara lihat, 1 Yohanes 2 ayat 16 menyatakan itu dari dunia. Bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat, bahwa ketika keinginan daging ini, bahwa ketika kita memberikan ruang untuk dunia mempengaruhi kita, maka kita akan masuk ke dalam ketamakan. Yang kedua, cinta dan menjadi hamba uang. Jadi penyebab dari kita menjadi tamak adalah pertama-tamanya kita mulai mencintai uang. Mulai falling in love with money. Mulai jatuh cinta dengan uang. Dan ketika tanpa kita sadari, ketika makin mencintai, akhirnya kita dikuasai dan kita menjadi hambanya uang. Bukan uang menjadi hambanya kita. Bapak Ibu Saudara, kita butuh uang. Setiap kita butuh uang. Tapi uang itu harus menjadi hambanya kita. Artinya uang tidak diletakkan di atas kepala kita. Tapi uang diletakkan di bawah kaki kita. Kalau uang diletakkan di bawah kaki kita, maka uang yang jadi hamba kita. Uang yang kita atur, bukan uang yang mengatur kita. Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan Tuhan berikan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kita mulai mencukupkan diri, ketika kita tahu bahwa kita harus belajar mencukupkan diri, maka cinta dan menjadi hamba uang itu dijauhkan daripada kita. Dan itu tidak akan terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, apa penyebab orang tamak? Hidupnya kikir dan tidak murah hati. Bapak Ibu Saudara, ya ketika pelit, kikir, ya itu ada dalam diri kita. Maka cepat atau lambat kita menjadi orang yang tidak murah hati. Kita akan berpikirnya aku. Seperti pemandu kober tadi, dia nggak peduli. Ponakannya nggak punya uang, nggak peduli. Ponakannya susah. Artinya satu keping uang saja itu berpikir ratusan kali untuk menolong orang atau untuk menolong ponakannya sendiri. Alkitab mengatakan dalam Amsal 11 ayat 17a, jangan kikir. Saya ulangi, jangan kikir. Jadilah seorang yang murah hati, karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sehat, kalau kita mau bahagia, kalau diri kita mau dalam kondisi kesehatan yang prima, kebahagiaan yang prima, maka kuncinya adalah jangan kikir dan hiduplah murah hati. Mulai memikirkan orang lain, untuk kita bisa membagikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita akan lihat akibat. Tadi penyebab, sekarang akibat. Ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam ketamakan, maka ini yang akan ada akibatnya. Jadi nggak ada orang yang tamak itu hidupnya bahagia. Nggak ada orang yang tamak itu hidupnya enak, kelihatannya enak, sepertinya enak.
Tapi mari kita lihat di akhir hidupnya. Yang pertama adalah hidup tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Orang yang tamak, Bapak Ibu Saudara, hidupnya tersiksa. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang pembantu, ya, di mana pembantu ini adalah pembantu orang kaya, di mana rumah itu dibuat bagus, fasilitasnya sangat bagus, tapi malangnya adalah yang menikmati mobil bagus, yang menikmati rumah bagus, yang menikmati fasilitas bagus, yang menikmati kolam renang bagus adalah pembantu. Kenapa? Karena si pemilik, si majikan itu sibuk cari uang, dan ketika dia sibuk cari uang, dan akhirnya dia jatuh ke dalam penyakit, dan ketika dia jatuh dalam penyakit, segala sesuatu tidak bisa dinikmati, dan dia meninggal. Hidup tersiksa dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya ulangi, berbagai-bagai duka. Artinya kelihatannya seperti fata morgana, Bapak Ibu Saudara. Orang di luar sana punya Mercy, punya segala, enak sekali. Itu kelihatan seperti fata morgana. Kalau kita masuk ke lebih dalam lagi, ada orang yang setiap harinya takut untuk mati. Ya kita pun sebenarnya ada yang takut. Tapi artinya ketakutan yang luar biasa, sehingga ada orang sampai menyewa bodyguard, atau dia menyewa dokter, sehingga kemana-mana dia pikir dengan begitu dia akan aman. Itu menyiksa dirinya, kekhawatiran yang berlebihan menyiksa dirinya. Ada orang mengumpulkan harta, ketika dia meninggal, anak-anaknya masuk ke dalam pertikaian, berpengadilan, dan malah bunuh-bunuhan. Dan kadang-kadang hal itu juga terjadi di orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang rohani. Mari kita lihat. Yang kedua, akibatnya kekacauan rumah tangga. Kalau engkau mau rumah tanggamu aman, kalau engkau mau rumah tanggamu damai, kalau mau engkau rumah tanggamu mengalami sukacita Allah, jangan tamak. Amsal 15 ayat 27, demikian firman Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Siapa loba akan keuntungan gelap, ini salah satu daripada bentuk ketamakan, mengacaukan rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus benci dengan suap, kita harus benci dengan keuntungan gelap, supaya rumah tangga kita hidup bahagia, rumah tangga kita menjadi contoh teladan untuk banyak orang. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang paling malang. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia sementara. Berapa lama? Maybe 70 years, mungkin 70 tahun, 80 tahun, tapi jarang orang sampai ke situ. Bayangkan, hidup yang singkat itu tidak bisa dibandingkan yang dengan hidup yang selama-lamanya. Efesus 5:5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Orang serakah itu sama dengan orang tamak. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi kita nggak akan mendapat surga. Ketika kita hidup tamak, percayalah, kita tidak akan bertemu dengan kekasih kita yang namanya Yesus. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dan kita renungkan. Dan ada 3 tips untuk kita keluar daripada, atau kita bisa merdeka dari ketamakan. Pertama-tama adalah berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga di sini Bapak Ibu Saudara, saya bayangkan ketika seorang tentara berjaga-jaga, maka dia tidak akan tertidur, maka dia akan selalu waspada karena dia akan tahu ada serangan-serangan yang tanpa dia sadari itu tiba-tiba datang. Jadi kita ini harus berjaga-jaga dan waspada. Kan dalam Lukas 12 ayat 15 demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena ketamakan bibitnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal masalahnya kita mau memperbesarnya atau kita mulai mengecilkannya atau mematikan ketamakan itu dalam kehidupan kita. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi Bapak Ibu lihat, hidup kita bukan tergantung daripada kekayaan kita. Mau berapa harta yang Bapak Ibu punya? Sekalipun Danau Toba kita punya,
kaya sekali kalau sampai punya Danau Toba. Tapi hidup kita tidak pernah tergantung daripada kekayaan tadi. Karena kekayaan tidak belum tentu mendatangkan yang namanya sukacita. Kekayaan belum tentu menghasilkan damai sejahtera. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu karena kemurahan hati Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya, kalau hari ini kita sehat, kalau segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini itu karena Allah bermurah hati terhadap kita. Jadi bukan karena usaha kita. Ya, Allah memberkati kita di saat kita tidur. Roma 9 ayat 16, demikian firman Tuhan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Saya ulangi. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kalau engkau punya hari ini. Kalau engkau kaya hari ini. Kalau engkau dapat promosi hari ini. Kalau engkau hidup enak hari ini. Itu karena kemurahan hati Allah. Maka sepatutnya engkau mengembalikan kepada orang lain. Engkau mengalirkan kepada orang lain. Jangan kau sibuk hanya untuk menambahi rumah. Jangan kau sibuk hanya untuk menambahi mobilmu. Jangan kau sibuk untuk menambahi sahammu. Tapi hari-hari ini mari kita belajar dengan apa yang kita punya. Dengan apa yang Allah telah bermurah hati terhadap kita. Kita mengembalikannya kepada orang lain. Yang ketiga, selalu bersyukur. Mazmur 86 ayat 12 sampai 13 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku. Dengan segenap hatiku. Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sepatutnya kita akan dihukum. Sepatutnya kita masuk ke dalam neraka. Hukuman neraka. Tapi karena Tuhan Yesus menggantikan kita. Naik ke atas kayu salib. Menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita syukuri hal itu. Memang hari ini engkau mungkin tidak punya uang. Engkau mungkin susah. Engkau mungkin kena PHK. Tapi syukuri. Syukuri apa yang Tuhan berikan. Karena ketika engkau mulai bersyukur. Maka sebagian daripada apa yang kau alami. Sebagian daripada bebanmu. Itu mulai diangkat oleh Tuhan. Hiduplah selalu bersyukur. Walaupun berat. Kalau kita lihat keadaan. Makanya jangan fokus dengan keadaan. Jangan fokus kepada masalah. Tapi lihatlah Tuhan. Karena Tuhan tetap selalu membuat dan melakukan yang terbaik atas kehidupan kita. Saya akan konklusikan. Ada 3 penyebab ketamakan. Yang pertama dipikat oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan. Yang kedua, cinta dan menjadi hamba uang. Yang ketiga, hidup kikir dan tidak murah hati. Apa akibat ketamakan? Pertama, hidup tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Yang kedua, mengalami kekacauan rumah tangga. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga mulia. Tapi kita akan mendapatkan ratap dan kertak gigi. Di mana? Di namanya neraka. Tips merdeka dari ketamakan. Yang pertama, berjaga-jaga dan waspada. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu itu karena kemurahan hati Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita, bukan karena kerja keras kita. Tapi Allah bermurah hati untuk menjadikan kita menjadi berkat untuk banyak orang. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami belajar tentang apa itu ketamakan. Tuhan, mampukan setiap kami untuk keluar daripada ketamakan. Ampuni kami kalau hidup kami selama ini tamak. Biarlah di era pandemi ini Tuhan, kami belajar untuk murah hati. Kami belajar untuk bersyukur. Kami belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami, sertai kami, pimpin kami Tuhan. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang agung. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan kita akan menyanyikan lagu ini. Bahwa hidup kita adalah untuk menggenapi kehendak daripada Allah. Kita hidup, kita masih bernapas hari ini. Itu karena kita harus menggenapi kehendak Allah. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dalam Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung, di akhir daripada ibadah online ini. Dan kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang menjamin setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, atas segala sesuatu yang terbaik yang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Biar kami tetap melihat bahwa Engkau punya rencana yang besar, rencana yang indah, walaupun di tengah pandemi ini, walaupun di tengah kesulitan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepada kita semua. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Dan dibuat sukses apa yang kau kerjakan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena Allah yang engkau sembah adalah Allah yang mampu untuk terus menjagai, menyertai engkau, dan membuat setiap engkau menang atas segala perkara-perkaramu. Karena dengan kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita katakan amin.